Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang hari ini kita bisa ketemu kembali dalam acara Kurungan Firman-Mu. Nah, sebelum kita melanjutkan semuanya, kita akan baca kesaksian. Ada banyak kesaksian yang sudah masuk, dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara yang ada dalam permohonan doa, terus masukkan live chat baru dibuka, dan Anda bisa menuliskan semua permohonan doa Anda. Di ujung acara ini saya akan berdoa buat Anda. Saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Ya, yang pertama dari James, saya akan bacakan kesaksiannya. Saya mau bersaksi. Setelah mendengar khotbah Pastor Yudi, mujizat terjadi. Ada seseorang yang bersedia melunasi hutang saya seluruhnya. Puji Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi ternyata mujizat masih ada. Thank you Lord for your blessing. Wow, saya percaya ya Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Kesungguhan hati Anda ketika Anda menaikkan doa Anda kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu masih mendengar doa kita. Amin. Tetap setia. Amin. Lalu yang kedua dari Yohanes Citanto. Doanya Ko Yudi untuk orang yang sakit punggung sampai ke panggul itu adalah saya. Ya, saya masih ingat yang lalu saya mendoakan orang yang sakit punggung sampai ke panggul. Saya jatuh pada waktu turun jalan step di dek balkoni rumah klien pada waktu antar barang. Kemudian saya terjatuh dengan posisi duduk merosot ke bawah. Pada saat itu saya merasakan sakit di punggung hingga ke panggul. Tapi puji Tuhan, setelah didoakan saya sudah mengalami kesembuhan. Wow, praise God, haleluya. Wah, saya percaya saudara, Tuhan tuh masih melakukan mujizat di hidup kita. Amin. Ketika Tuhan menemukan hati yang sungguh-sungguh, maka saya percaya hari ini Tuhan melakukan juga mujizat yang sama buat Anda. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan satu hal yang ku minta. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi,
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari dengan segenap hati katakan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Katakan sungguh cinta Kau, haleluya. Sungguh cinta Kau. Katakan sekali lagi dengan hatimu, sungguh cinta Kau. Sungguh, sungguh cinta Kau. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah. Haleluya. Kami bawa hidup kami bagi-Mu, meninggikan-Mu, menyembah-Mu. Dalam matakan darah-Mu. Oh, haleluya. Pagi ini kami bersyukur, sebab kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi. Haleluya.
dalam mata kendaramu, dan nadamu. Haleluya, Yesus Tuhan, di dalam mata kendaramu. Haleluya, haleluya, kami mencintaimu Tuhan. Pagi ini kami datang dengan hati kami menyembahmu, meninggikanmu Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat tangan, katakan ini. Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Pagi ini kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang berhak atas hidup kami. Karena itu Tuhan, biar keputusan kami, semua keputusan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kami boleh bawa hati kami di hadapan-Mu pagi ini ya Tuhan. Thank you buat hadirat-Mu, thank you buat kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi di hidup kami. Kami tidak pernah merasa sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan kasih kami yang semakin hari semakin besar di hadapan-Mu. Tuhan, betapa beruntungnya kami karena kami boleh mengenal kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu.
Biar firman menjadi kekuatan, tuntunan buat hidup kami. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan waktu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Oke, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada juga di rumah Anda. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Asal hati kita haus saja. Asal hati kita dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti melawat kita. Amin. Amin. Wah, sebentar. Saya boleh minta tisu ini. Ya. Dan saya percaya saudara, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Kan itu tetap memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, memiliki tetap semangat untuk terus berada di hadirat Tuhan. Thank you, thank you. Oke, thank you. Nah, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal yang sekarang Amsal pasal yang ke-21. Masih ayat 20 pasal 21 ya. Ayat 21 sampai dengan 31. Saya akan bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah saudara, dari pembacaan Alkitab ini, mari kita akan belajar. Ya, topik daripada perenungan kita pagi hari ini adalah hidup mengejar kebenaran dan kasih. Itu di ayat yang ke-21. Saya ulangi pembacaannya ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh 3 hal. Apa itu? Kehidupan, kebenaran, dan apa? Kehormatan. Nah 3 poin ini yang akan saya jelaskan kepada Anda. Kalau kita ini adalah orang yang mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan memperoleh dikatakan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Apa ini maksud dengan orang yang mengejar kebenaran dan kasih? Orang yang mengejar kebenaran dan kasih adalah orang yang selalu terfokus. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan dalam kehidupannya selalu berorientasi kepada kebenaran dan kasih. Kebenaran itu menjadi hal yang mutlak, yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih dalam hidup kita. Kasih itu bicara soal semangat yang ada di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, kalau segala sesuatu kita dasarkan kepada sebuah kasih, maka kasih itu yang akan menuntun hidup kita kepada apa yang baik, apa yang benar, apa yang kita lakukan. Kasih itu harus mendominasi hidup kita, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang salah. Hidup kita ini setiap hari mungkin bisa digoda, dibujuk oleh setan untuk melakukan banyak hal. Tetapi selama kasih Tuhan kita izinkan ada dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menang dengan cara Tuhan. Amin. Nah untuk itu 3 hal ini yang akan kita peroleh waktu orang mengejar kebenaran dan kasih. Yang pertama adalah dikatakan kita akan memperoleh kehidupan. Apa ini maksud dengan kehidupan? Ada beberapa hal yang ditulis di kitab Amsal ini. Yang pertama adalah, ini kita ngomong soal kehidupan dulu ya. Di ayat ke-23, apa? Dikatakan begini. Ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada apa?
daripada apa? Kesukaran. Saudara, kalau Anda mengejar kebenaran dan kasih, salah satunya adalah Anda menjaga mulut kita. Mulut kita, lidah kita ini bagian kecil dari bagian seluruh tubuh kita. Tetapi kata Alkitab, lidah ini berbahaya. Lidah ini bisa membunuh potensi seseorang. Lidah ini bisa menimbulkan pertengkaran. Tetapi dikatakan orang yang mengejar kebenaran itu akan menjaga mulutnya. Orang ini tidak menjadi orang yang menyebarkan berita-berita buruk. Orang ini tidak suka dengan gosip, dengan fitnah. Orang ini ketika mengatakan sesuatu dia nggak terlalu cepat untuk mengatakan. Ya, tetapi orang ini cepat mendengar dulu, memikirkan dulu, sehingga tiap-tiap kata, tiap-tiap kalimat yang keluar dari mulutnya ini benar-benar kalimat atau kata-kata yang menghibur, yang memberikan kekuatan yang baru bagi orang lain. Orang ini tidak sembrono dengan perkataannya. Nah, ini yang disebut dengan bicara soal kehidupan. Kita memperoleh kehidupan, kenapa? Karena hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini menjadi jawaban lewat mulut kita. Hidup kita menjadi jawaban bagi orang lain. Di sekitar kita hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan perkataan yang menguatkan iman mereka. Karena itu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Anda mau ketemu dengan kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang berarti, maka jaga mulut kita yang pertama. Supaya perkataan kita adalah perkataan yang membangkitkan semangat. Justru bukan menghancurkan potensi, tetapi justru membangkitkan potensi seseorang. Amin. Amin. Terus selanjutnya, ya, ayat yang ke-25 dikatakan begini. Kalau Anda ingin memperoleh berkat kehidupan, yang pertama ayat 25 dikatakan begini. Si pemalas dibunuh oleh apa? Keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Amsal ini mengingatkan kalau Anda ingin mengejar kehidupan, kebenaran dan kasih, jangan jadi orang yang malas. Kalau Anda ingin memperoleh kehidupan di dalam kehidupan Anda, jangan malas. Ada bagian-bagian, saya percaya sih Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Tuhan itu pasti memberkati kita. Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Cuma ada bagian daripada kita yang harus kita lakukan. Makanya Alkitab juga menasihatkan kalau orang malas bekerja, ya jangan makan. Ya, belajarlah pada semut dikatakan. Itu bagian kita. Orang yang malas, tangannya enggan, lalu kita ini cuma mengandalkan orang lain dan lain sebagainya. Orang ini tidak akan melihat kehidupan dalam hidupnya. Ada bagian, ya, ada bagian tanggung jawab yang kita lakukan. Satu hari saya memberitahukan kepada seorang bapak-bapak, ya tidak salah sih, dia tiap hari bekerja, tiap hari berdoa gitu. Dia datang tiap hari ke gereja, pagi sampai sore, doa. Terus saya senang sih melihat jemaat begitu haus dan lapar dengan Tuhan. Lalu saya coba tanya sama dia, Pak, Bapak kerja apa kok? Saya lihat kok kayaknya santai banget, doa terus ya di gereja, nggak bekerja. Bapak kerja apa? Saya nggak kerja, Pak. Saya pengangguran. Loh, terus? Yaitu saya cuma berdoa, saya percaya Tuhan berkati saya dengan doa-doa saya. Loh, saya bilang dengan Bapak ini, iya, saya mengerti sih kalau Bapak doa pasti Tuhan berkati. Cuma masalahnya ada bagian Bapak yang perlu Bapak lakukan. Ya, bekerja itu adalah bagian daripada iman kita. Ada sebuah yang kita lakukan, bagian kita. Nah, bagian ini yang tidak boleh lupa. Nah, pemalas ini adalah orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seorang pemalas adalah seorang yang lebih suka memanjakan dirinya. Lalu setelah itu dia bergantung kepada yang lainnya. Dan orang seperti ini adalah orang yang kehilangan target dalam hidupnya. Saya berkata begini bukan berarti Anda tidak boleh berdoa. Berdoalah. Tapi ada bagian dari hidupmu yang harus kita lakukan. Jangan jadi malas. Ya, bekerja adalah bagian daripada hal yang harus kita lakukan. Dengan demikian kita ini boleh memperoleh berkat daripada Allah oleh karena juga Tuhan melihat sebuah bagian yang kita lakukan. Jangan jadi malas. Orang yang rajin itu adalah orang yang punya target dalam hidupnya. Orang ini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan ya bagian kehidupannya. Dia melakukan bagian hidupnya, tapi dia juga percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagian dengan baik. Maka dengan demikianlah
dia bisa melihat bagaimana kehidupan yang sesungguhnya itu ada padanya. Amin. Karena itu jangan malas, ya. Ayo, hari-hari ini memang ada banyak orang yang mengalami masalah karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ada hikmat Tuhan. Saya menemukan ada banyak orang-orang yang hari ini tidak malas. Orang ini mengandalkan Tuhan tapi tidak malas. Tuhan itu justru dari hal yang dia lakukan itu, bagian yang dia lakukan, Tuhan itu bukakan jalan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu membukakan jalan yang ajaib. Di tengah-tengah kerajinannya, Tuhan itu berkati hidupnya. Amin. Amin, saudara. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Oke, lalu berikutnya yang kedua sekarang. Itu yang pertama. Jadi akan memperoleh apa? Kehidupan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua apa? Akan memperoleh apa? Kebenaran. Memperoleh kebenaran itu berarti bicara soal bagaimana kehidupan kita ini adalah kehidupan yang hidup di dalam apa yang benar. Kita nih, status kita ini pertama dalam kebenaran bicara soal hidup kita yang berubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita ini dibenarkan. Tetapi menjalani kehidupan itu kita ini banyak godaan. Nah, dalam kehidupan itulah kita harus memutuskan untuk terus bersikap sebagai orang yang benar. Yaitu apa? Pilihan hidup kita adalah pilihan kebenaran. Katakan amin. Nah, makanya itu sudah coba baca ayat 27 sekarang. Ayat 27. Korban orang fasik. Katakan, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud apa? Jahat. Yang disinggung pertama adalah kefasikan. Dikatakan begini, korban orang fasik adalah kekejian. Saya sering kali dalam acara kurenungkan firman-Mu ini memberitahukan kepada anda tentang kefasikan. Fasik itu artinya tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, bagi Tuhan, yang Tuhan lihat itu adalah sikap hidup kita. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, Anda harus bersikap benar. Amin. Amin. Terlebih ketika kita tidak dilihat orang, siapa kita sesungguhnya itu di area itu. Ketika orang lain tidak melihat kita, ketika istri, suami atau anak-anak kita nggak melihat hidup kita, lalu kita dihadapkan sebuah pilihan antara kita menyenangkan Tuhan dan dosa. Di tengah-tengah Anda digoda oleh sebanyak keinginan. Di tengah-tengah seperti itu Anda memutuskan untuk hidup benar. Nah, itu namanya kebenaran yang kita hidupi. Tetapi orang fasik tidak begitu. Orang fasik itu hanya sibuk supaya kelihatan baik dipandang orang. Orang ini cuma membangun reputasinya saja supaya dipandang baik. Dan ketika orang ini tidak memperhatikan manusia rohaninya, kehidupan yang benar di dalam manusia rohaninya, maka kata Alkitab persembahannya itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tidak berbau harum, justru berbau busuk. Kenapa? Keluar dari hati yang tidak benar. Makanya itu saudara, yang kedua, kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, maka berkat yang kedua kita terima apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu yang akan menopang hidup kita. Kebenaran itu tidak boleh didikte oleh situasi kita. Ya, hari ini Anda diberkati atau belum diberkati, Anda dalam persoalan atau tidak dalam persoalan, kebenaran itu harus menjadi hal yang mutlak yang harus kita hidupi. Kebenaran tidak ada hubungannya dengan persoalan yang Anda hadapi hari ini. Karena persoalan yang Anda hadapi tidak boleh mengubah sikap Anda untuk hidup benar. Amin. Nah, bagaimana cara melatih untuk hidup benar? Saudara, latihlah dari hal yang paling sederhana dari hidup Anda. Hal yang kecil. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya untuk hidup benar itu perlu sebuah keputusan, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah latihan. Untuk mencondongkan hati kita kepada apa yang benar. Contoh, saya seringkali bilang, ya kalau lampu merah ya berhenti. Itu kebenaran. Jangan lampu merah, ini rusak lampunya, terobos aja. Bukan begitu. Ya, karena Anda mungkin apalagi kalau Anda lihat tidak ada polisinya. Bukan begitu sikap kebenaran. Kalau baju Anda lihat, baju itu di kursi atau di sofa, bukan di situ tempatnya. Ketika Anda lihat, hatimu berkata bukan di situ tempatnya. Nggak usah tunggu asisten rumah tangga Anda yang membetulkan. Kalau itu memang cuma hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan, lakukan aja. Anda sedang menuruti suara hatimu yang benar. Nah, di sini juga itu kunci di mana kita ini juga
Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dari hal yang sederhana seperti jangan-jangan Tuhan sedang berbicara kepada Anda, melatih hatimu untuk condong kepada apa yang benar. Dan saya percaya ketika Anda taat pada hal yang sederhana saja, lama-kelamaan Anda akan terlatih. Dan Anda bisa dikatakan nantinya, jangan heran tiba-tiba Anda begitu peka dengan suara Tuhan. Kenapa? Karena suara Tuhan adalah suara kebenaran dalam hidup kita. Nah, waktu Anda melatih hidup kita, melatih telinga kita, mendengar suara hati kita untuk hidup dalam kebenaran, dan ketika Anda mulai taat, Anda sedang melatihnya. Dan ini yang luar biasa. Ya, kita terus menjadi orang yang bertumbuh. Hati kita menjadi hati yang begitu peka kepada apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia. Amin. Jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan takut gengsi. Kadang-kadang gengsi kita ini yang menghalangi kita, harga diri kita. Ya, untuk hidup dalam kebenaran kadang-kadang kita ini cuma memikirkan harga diri kita. Waktu kita memikirkan harga diri kita yang jauh lebih tinggi, itu membuat kita ini enggan untuk melakukan apa yang sesungguhnya. Ya, contoh kata Alkitab ya, coba di Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Coba Matius pasal 5 ayat 23 saya bacakan dulu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Alkitab bilang begini, kalau hari ini kita ini datang kepada Tuhan, ya ini konteksnya di zaman pada waktu Yesus, mereka itu suka mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Nah, Alkitab bilang begini, waktu mereka mempersembahkan korban itu, tiba-tiba teringat akan sesuatu di hati saudaranya. Alkitab bilang gini, taruh persembahanmu, berdamai dulu dengan orang itu, datang kepada orang itu, setelah berdamai baru kembali lagi. Nasihat Alkitab apa sih sebenarnya? Nasihat Alkitab ini gini loh, Tuhan itu pingin hidup kita ketika datang kepada Tuhan itu tanpa ada sebuah perselisihan di hati kita. Hati kita ini beres. Maka kebenaran, nilai kebenaran ini yang harus kita hidupi. Nah, kadangkala gengsi kita itu lebih tinggi. Oh, dia yang salah kok, dia harus minta maaf. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kita mulai menghargai gengsi kita, harga diri kita itu lebih daripada kebenaran yang sesungguhnya. Ini yang susah kita mendapatkan kehidupan dalam kebenaran, itu seperti ini susah. Kenapa? Kita lebih menghargai gengsi kita. Tapi Alkitab mengajar begini, ya, untuk meminta maaf itu, untuk berdamai itu maksudnya, itu tidak dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Berdamai itu adalah murni keputusan kita untuk hidup dengan firman Allah. Kadang-kadang kita ini terlalu gengsi. Harga diri kita terlalu mahal. Sehingga untuk itu kita ini gagal untuk hidup dalam kebenaran. Tapi biar pagi hari ini, ayo hiduplah dalam kebenaran. Justru itu yang akan menyembuhkan kita. Amin. Justru itu yang akan memulihkan hidup Anda dan saya. Itu yang membuat kita akan mengalami mujizat Tuhan di hidup kita. Karena apa? Kita mau hidup dalam kebenaran. Letakkan persembahanmu. Datang kepada orang itu. Berdamailah dengan orang itu. Lalu setelah itu kembali kepada Tuhan. Persembahanmu itu tidak jauh lebih menarik dibandingkan dengan hatimu yang beres. Amin. Tuhan itu jauh lebih tertarik kepada hati yang bersih, hati yang hidup dalam kebenaran dibandingkan dengan persembahan kita. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Kita akan dapat berkat apa? Kehormatan. Ya, ketiga adalah kehormatan. Coba lihat ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi apa? Tuhan. Dikatakan tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Artinya begini, kalau hari ini kita ini berpihak mencari kebenaran dan kasih, itu bicara begini, kita ini berdiri di pihaknya Tuhan. Tuhan gak perlu kita bela sih. Justru kita berdiri di pihaknya Tuhan itu artinya kita ini sendiri mempersilahkan Tuhan mempengaruhi hidup kita. Makanya dikatakan hikmat, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang menandingi Tuhan. Jadi jika Anda hidup bersama dengan Tuhan,
maka kehormatan itu akan Anda terima. Karena tidak ada yang bisa menandingi hikmat Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mau hidup dengan Tuhan, orang yang memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, orang ini akan dipenuhi dengan hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu yang membawa kita naik. Karena promosi itu selalu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Karena itu saudara, pilihlah untuk terus hidup dalam kehormatan. Artinya begini, Anda tidak pernah lagi menukarkan apa yang Tuhan pernah berikan keselamatan dalam diri kita dengan hal yang sia-sia. Demi memenuhi keinginan kita sendiri, demi memenuhi harga diri kita sendiri, demi memenuhi kedagingan kita sendiri, kita tuh rela kehilangan, dikatakan kayak hak kesulungan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Demi sebuah kesenangan atau popularitas kita itu menukarkannya. Ya, semua kasih Tuhan buat hidup kita demi itu. No, tidak boleh. Saudara harus menjadi orang yang terus berpegang kepada Tuhan dalam hidup ini. Karena disitulah sumber kehormatan kita. Anda nggak perlu mencari penghormatan dari orang lain. Tapi hiduplah benar, hiduplah jujur, hiduplah dalam pendamaian tadi saya bilang. Hiduplah di dalam kebenaran, maka penghormatan itu akan otomatis datang dalam hidup Anda. Karena itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu ingin mengangkat hidup Anda. Karena itu jangan tukarkan semua yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu dengan hal yang sia-sia. Karena itu biar pagi hari ini ada sebuah hal yang terus kita ingatkan dalam diri kita. Apa itu? Aku mau mengejar kebenaran dan kasih. Sebab dari situlah maka yang namanya berkat-berkat Tuhan, ya, berkat kehidupan, kebenaran dan kehormatan itu akan ada pada Anda. Dan ini yang membuat hidup kita akan menjadi tenang di tengah persoalan, di tengah badai, di tengah apapun. Kita menjadi orang yang tetap tenang karena kita tahu Yesus ada di hati kita. Amin. Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan Anda. Tuhan Yesus ingin mengangkat hidupmu. Tuhan Yesus ingin memberkati hidupmu. Karena itu ada bagian yang harus kita lakukan. Kejarlah kebenaran dan kasih. Saya percaya ini yang akan membuat kita tetap menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita bersama-sama mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berkata, Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidupku. Jadilah raja dalam hidupku. Pikiranku, perasaanku, hatiku hanya kepada Tuhan. Maka disitulah aku boleh memilih yang namanya kebenaran, kehormatan, kehidupan. Oleh karena Tuhan menjadi pusat dari segalanya. Amin. Amin. Sebentar, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Setelah ini saya akan berdoa buat semua permohonan doa. Bila beberapa orang yang hari-hari dalam pergumulan, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Katakan ini. Haleluya. Kau saja yang suci. Mari katakan sama-sama. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi, mari katakan dengan segenap hati. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Oh, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory.
hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk permohonan doa, mungkin ada beberapa orang yang hari-hari ini Anda lagi mengalami sebuah persimpangan jalan. Situasi yang seperti ini sangat mudah kita menjadi salah dalam keputusan. Tapi biar pagi hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, kejarlah kebenaran dan kasih. Maka di situ kita akan bisa melihat sebuah berkat daripada Tuhan. Berkat kehidupan, berkat kebenaran dan kehormatan. Itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Waktu Anda memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, keputusanmu tidak pernah salah. Anda menjadi orang yang hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Karena itu kalau Anda adalah orangnya hari ini, Anda sedang berdoa, Pak Yudi doakan saya supaya saya mau hidup di dalam kebenaran. Di tengah-tengah semua pilihan hidup saya ini, saya mau hidup benar. Biar hatiku dikuatkan untuk hidup benar. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tangan di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang hari ini mendengar perkataan firman-Mu ini. Mereka yang terus ada di dalam pergumulan. Mereka yang mungkin hari-hari dalam persimpangan jalan karena sebuah keputusan. Tuhan, hamba berdoa sekarang. Tuhan, kuatkan hati kami untuk kami membulatkan tekad untuk mengambil keputusan. Untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami menjadi orang yang mengasihi-Mu. Kasih kami kepadamu menjadi kasih yang semakin besar. Dan kami berani untuk hidup bersama dengan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mengejar kebenaran dan kasih, maka yang namanya berkat kehidupan, berkat kebenaran dan kehormatan itu akan ada pada kami. Karena hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru, terima mujizat Allah sekarang atas hatimu dan hidupmu, sehingga kita menjadi orang yang terus kedapatan mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa untuk orang hari ini, pokok-pokok doa yang telah dinaikkan, permohonan doa yang telah diajukan. Saya berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Pertama untuk orang-orang yang sakit, ya, untuk yang sakit kista, miom, diabetes, kanker, ya, pada tulang-tulang. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus untuk semua penyakit, rasa sakit aku usir, kau keluar sekarang di dalam nama Yesus. Aku memperkatakan kesembuhan untuk sakit ini, tubuh-tubuh yang sakit, aku memperkatakan kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima mujizat sekarang dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami sembuh, kami mengalami kesembuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu, dan kami percaya semua bentuk kutuk, ikatan dosa, ya, pekerjaan roh-roh jahat pada tubuh orang-orang ini aku perkatakan sekarang, lepaskan di dalam nama Yesus. Dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk usaha pekerjaan yang hari-hari ini juga banyak orang mengalami masalah. Hamba berdoa sekarang Tuhan pulihkan, ya, orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaan, mereka yang bangkrut, mereka yang omsetnya turun, mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau pulihkan. Orang yang kehilangan mendapat pekerjaan yang baru, orang yang omsetnya turun, Tuhan pulihkan. Kami hari ini mau melakukan bagian kami mengejar kebenaran dan kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya dengan luar biasa. Karena Tuhan tolong kami, hamba berdoa sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga untuk keluarga-keluarga. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang hari-hari lagi mengalami situasi yang buruk. Komunikasi suami istri yang berantakan. Orang tua dan anak yang hari ini kehilangan keharmonisan di dalam komunikasi. Hamba berdoa Tuhan pulihkan. Anggur baru dicurahkan kembali dalam nama Yesus. Aku memperkatakan kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus. Ada beberapa istri hari-hari ini yang lagi berdoa untuk suaminya. Suami Anda mungkin pergi meninggalkan Anda. Tidak jelas kemana. Dengar saya baik-baik. Dalam waktu dekat ini Tuhan akan menjamah hati suamimu. Tuhan mendengar doamu. Dan para suami akan kembali kepada istri.
Dan disitulah akan terjadi sebuah pemulihan. Evaluasi itu bukan satu pihak tapi dua-dua. Supaya kita juga mengalami perubahan secara bersama-sama juga. Dalam nama Yesus, terima mujizat ini. Dalam nama Yesus, terima mujizat pemulihan keluarga. Ada beberapa juga yang Anda sudah kehilangan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Anak-anak hari ini merasa jauh dari orang tuanya. Merasa kehilangan, tidak dikasih dan lain sebagainya. Hamba berdoa sekarang, dengar baik-baik, Tuhan menjamahmu. Ya, Tuhan memulihkan hidupmu. Ambillah keputusan untuk berdamai. Ambillah keputusan untuk datang dan lakukanlah pendamaian. Saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami percaya hari ini hujan mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dan pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Sekarang terimalah di dalam nama Yesus. Dan sepanjang hari ini berkat Tuhan menaungi hidup kita. Dengan kekuatan yang diperbarui, Anda akan melakukan perkara yang besar. Oleh karena yang menyertai-Mu adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Senang sekali untuk terus membagikan firman Tuhan buat Anda. Dan saya percaya sekarang ini mujizat Tuhan sedang mengalir di rumah Anda. Ya, di hidup Anda. Karena itu saudara-saudara yang mendapatkan, saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, ya, beri kesaksian Anda. Saudara bisa langsung direct message ke saya, ya, untuk DM langsung, tulis, nanti akan menjadi berkat buat orang lain. Dalam kesempatan saya akan membacakan kesaksian Anda, dan saya percaya kesaksian Anda akan jadi berkat buat orang lain juga. Amin. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Nah, untuk itu sampai bertemu lagi besok pagi, hari Rabu jam 6 pagi dalam acara Kurenungkan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusparto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan nilai-nilai kebenaran, dan itu yang membuat kita akan terus bertumbuh. Tetap semangat, kita menikmati sepanjang hari ini dengan mengejar kebenaran dan kasih. Saya percaya Tuhan ditinggikan lewat hidup Anda dan Tuhan pasti memberkati Anda. Sampai ketemu besok pagi jam 6 pagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.